Baik, bertemu lagi bersama saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Nurwandi, NPM 1921912121 dari kelas 2 di Penjas angkatan 2019. Di sini mata kuliah Teknik Belajar Motorik yang saya akan jelaskan di sini mengenai proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Pertama-tama yang saya akan jelaskan di sini mengenai proses belajar gerak terlebih dahulu. Di sini proses belajar gerak tentunya sangatlah penting dikuasai oleh semua manusia. Mengapa disebut sangatlah penting? Karena proses belajar gerak sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini tentunya manusia memerlukan gerak. Jadi proses belajar gerak ini aspek fisik dan psikomotor yang dominannya keterlibatan dalam belajar kognitif dan aspek pikiran. Di sini ada beberapa fase yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif ini merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut fase kognitif yang perkembangannya yang menonjol gitu. Yang menonjol terjadi pada diri pelajar. Pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajarinya, yang tadinya tidak tahu karena terus belajar proses belajar gerak sehingga menjadi tahu. Sedangkan penguasaan gerakannya sendiri masih belum baik karena masih dalam tahap mencoba gerakan fase kognitif. Proses belajar gerak diawali dengan aktif berpikiran tentang gerakan yang dipelajarinya. Jadi harus berpikir dulu apa nih yang akan dipelajari mengenai proses belajar gerak. Jadi pelajar berusaha mengetahui dan memahami dulu gerakan apa yang akan dipelajarinya dan informasi yang diberikan kepadanya. Itu mengenai fase kognitif. Yang kedua fase asosiatif. Fase asosiatif ini bisa disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakannya. Gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya dengan tetap mempraktekkan berulang-ulang. Jadi fase asosiatif ini harus berulang-ulang, jadi tidak cukup sekali. Jadi harus berulang-ulang supaya nantinya bisa cepat bisa. Di sini pelaksanaan gerakan semakin efisien, terus bakalan lancar dan sesuai dengan keinginan dan kesalahan. Gerakan akan semakin berkurang. Itu fase asosiatif. Yang ketiga di sini ada fase otonom. Fase otonom ini bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan dari mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis atau secara terangkai gitu, menyusun. Fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakannya sebagai fase otonom. Di sini keterampilan tampak berpengaruh walaupun pada saat melakukan gerakan itu. Pelajar harus memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang akan dipelajarinya, yang akan dilakukannya. Hal ini bisa terjadi karena gerakan itu sendiri sudah dilakukannya secara otomatis. Itu mengenai proses belajar gerak.
Di sini pembahasan yang kedua ada kondisi belajar gerak. Di sini kondisi belajar gerak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam bentuk dunia pendidikan yang mempunyai pengertian. Tentunya kata kondisi bisa berarti keadaan atau syarat, sedangkan belajar bisa berarti terjadi perubahan itu sendiri. Di sini kondisi belajar gerak yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan pencapaian hasil belajar yang baik. Sebaliknya, kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keinginannya bisa mengakibatkan pencapaian hasil belajar gerak yang tidak baik, karena kondisi belajar gerak berpengaruh terhadap kualitas pencapaian itu sendiri. Maka kondisi belajar gerak harus disiapkan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar. Kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang dibutuhkannya. Di sini ada beberapa tahapan mengenai kondisi belajar gerak. Yang pertama ada kondisi internal dalam belajar gerak. Di sini kondisi internal adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri si pelajar. Kondisi internal dalam belajar gerak meliputi dua macam, yaitu pelajar harus mengingat bagian-bagian gerakan keterampilan pelajar. Jadi pelajar harus mengingat terlebih dahulu sebelum melakukannya. Di sini juga harus mengingat harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerakan kedua macam kondisi internal tersebut. Bisa dijelaskan sebagai berikut mengenai gerakan untuk mempelajari gerakan keterampilan baru. Di sini yang kedua kondisi eksternal dalam belajar gerak. Kondisi eksternal dalam belajar gerak stimulus dari luar diri si pelajar atau perlakuan yang dikenakan pada diri si pelajar agar proses belajar gerak bisa terjadi. Di sini kondisi eksternal meliputi 4 macam, yang diantaranya yaitu sajian, instruksi verbal, sajian instruksi visual, kegiatan praktek, penyampaian umpan balik. Di sini sajian instruksi verbal bisa diterjemahkan. Jadi menjadi pengajar menggunakan kata-kata instruksi verbal dalam belajar gerak. Di sini berupa penjelasan mengenai gerakan yang dipelajari. Di sini sajian instruksi visual. Di sini sajian instruksi visual pengajar, di mana materi pelajaran disajikan dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Di dalam belajar gerakan instruksi visual diberikan bentuk sajian model gerakan atau contoh gerakan-gerakan yang akan dipelajarinya. Di sini mungkin itu pembahasan mengenai proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.